Nah, ini konsep penelitian atau riset dasar. Jadi penelitian itu ya tidaknya tersusun dari 4 hal. Satu, rasa ingin tahu yang besar. Jadi harus punya curiosity, keingintahuan ya. Jadi keingintahuan itu biasanya dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan dasar itu, melihat fenomena atau realitas, kenapa terjadi seperti ini, apa sih sebenarnya yang fenomena ini, apa sebenarnya hakikatnya, apa, mengapa ini terjadi. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu adalah rasa ingin tahu yang besar, awal dari rasa ingin tahu yang besar. Baru kemudian kalian menyusul proposal ya. Kemudian mengumpulkan bahan. Bahan itu macam-macam, bisa data itu bisa dibagi dua. Data itu bisa berupa faktual itu bisa dalam bentuk statistik, angka-angka gitu, atau dari media massa, koran, majalah, dan lain sebagainya. Itu sifatnya faktual. Ada yang sifatnya fenomenologis. Fenomenologis itu biasanya bisa dilihat sendiri atau dari pembicaraan orang ke orang, dari diskusi publik, kalian pernah menghadiri seminar dan lain sebagainya. Itu bisa dalam bentuk data dua-duanya. Jadi yang faktual atau yang fenomenal. Gitu. Nah, pengumpulan bahan itu dari sana. Nah, kemudian bahan-bahan itu juga mengumpulkan referensi. Ya, referensi. Jadi jangan lupa setelah mengumpulkan data, kumpulkan referensinya. Apa sumber acuan yang bisa mendukung data-data itu. Kemudian itu diolah. Termasuk jurnal, buku, ya. Kemudian hasil-hasil penelitian, skripsi atau tesis dan lain sebagainya. Itu semuanya menunjang ya, saling menunjang. Kemudian pencarian data mendalam ini biasanya sudah dalam bentuk penelitian lapangan, itu dalam praktek sudah penelitiannya. Kemudian setelah itu baru disusun secara sistematis, penyusunan laporan hasil penelitian. Jadi ini 4 hal ini biasanya tergandung dalam penelitian. Nah, saudara di mata kuliah ini itu biasanya sampai 1 sampai 2 gitu. Rasa ingin tahu yang besar itu bisa terlihat dari penulisan dan penguasaan materi yang ditulis. Jadi kalau Anda punya rasa ingin tahu yang besar, ya oke, masuk. Kemudian apakah itu pengumpulan bahannya betul-betul serius dilakukan? Itu akan terlihat dari kerangka penulisannya. Itu akan terlihat apakah yang menulis itu betul-betul menguasai atau tidak. Nah, kebanyakannya dari proposal yang saudara tulis itu, dan ini sangat umum sekali, itu teknik pengutipan. Mengutip. Jadi kayaknya apa mungkin ini sebuah kebiasaan atau mungkin tidak tahu, saya sendiri kurang tahu, tapi ini rata-rata. Jadi banyak mahasiswa itu kemudian menuliskan kalimat-kalimatnya, tetapi tiba-tiba ada daftar pustaka yang sangat banyak sekali. Berarti itu tidak dikutip. Nah, itu yang kemudian menjadi indikasi yang sangat kuat, itu plagiarisme. Begitu itu dimasukkan ke dalam sistem pengecekan plagiarisme, itu sangat tinggi sekali karena tidak ada pengutipannya di sana. Bisa melebihi 30% itu. Gitu. Jadi teknik pengutipan itu ada dua, secara langsung atau tidak langsung. Gitu ya. Kalau secara tidak langsung, kalian baca dulu inti teorinya apa, yang mau dikutip apa, kemudian direnungkan, kemudian dirangkai sendiri bahasanya. Gitu. Itu tidak langsung. Kemudian dikutip. Biasanya yang umum itu kutipannya tekniknya pakai body note. Body note itu mengutip di dalam tulisan. Tidak endnote. Kalau endnote itu dia pakai angka, kemudian daftar pustakanya ada di akhir. Atau footnote. Footnote itu ngutip satu bahan, kasih tanda satu itu, ada di footnote, biasanya di Word itu ada. Kemudian daftar pustakanya ada di
catatan kaki gitu. Tapi rata-rata yang umum, yang paling mudah itu body note. Jadi dia ngutip langsung nama, lahir, tahun terbitannya, kemudian halaman biasanya. Nah itu baru kelihatan. Nah itu masuk di dalam daftar pustaka. Jadi tiba-tiba gak ada kutipannya, tiba-tiba ada daftar pustaka, wah itu jadi pertanyaan sekali. Gitu. Nah itu banyak sekali terjadi di mahasiswa ya pada umumnya. Termasuk dalam diskusi, forum diskusi dan sebagainya itu banyak sekali pustakanya. Apalagi membuat proposal penelitian yang itu sebuah produk dari hasil pemikiran, hasil penguasaan materi, dan hasil teknik penulisan ilmiah. Gitu. Jadi jangan lupa, begitu Anda mengutip, jangan lupakan sumber kutipannya. Gitu. Jangan tiba-tiba ada daftar pustaka, kutipannya nggak ada di atas. Gitu. Nah, jadi di sini kalian dirasa ingin tahu sampai pengumpulan bahan nih, itu biasanya proposal. Kalau pencarian data mendalam sampai penyusunan sistematif itu biasanya sudah penelitian dan laporan hasil penelitian. Jadi ini diingat-ingat ya. Kalau yang tadi itu teknik saja, teknik pengutipan itu sangat salah satu hal yang sangat krusial di dalam penulisan karya ilmiah ya, karya akademik gitu. Jadi kalau daftar pustaka ada nggak dikutip, wah itu bisa bermasalah dalam etika penelitian gitu ya, terutama dalam plagiarisme. Oke, nah ini 3 skema penelitian ya. Kalau yang pra-riset itu harus peka lapangan gitu. Jadi semacam curiosity tadi, apa yang menarik di lapangan ini? Ada sesuatu yang unik nggak? Ya memang itu harus butuh kegelisahan dan selalu bertanya. Riset itu teknik pencarian data, itu dokumen dan keabsahan data. Nah ini biasanya termasuk juga teknik pencarian data itu ada di proposal, termasuk keabsahan data. Nah ini juga dinilai bagian nilai yang sangat penting ya, teknik analisisnya, metodologinya, pencarian datanya, kemudian apalagi penentuan lokasi. Gitu. Nah itu penting. Jadi karena ini sifatnya karya akademik, setiap menyusun metodologi itu macam-macam ya di dalamnya ya, ada penentuan metode, pendekatannya, kualitatif, kuantitatif. Kualitatif itu juga harus ditentukan pendekatannya, apakah studi kasus kah, apakah fenomenologi, apakah etnografi, apakah analisis wacana gitu. Tidak bisa hanya sekedar kualitatif gitu. Jadi itu harus ditentukan. Karena itu juga menentukan desain atau skema yang hendak kalian gunakan metode untuk menyelesaikan rumusan masalah penelitian gitu. Jadi itu diingat-ingat ya. Kalau itu tidak ada, hanya sekedar kualitatif atau kuantitatif, nah itu nanti kualitas atau mutu penilaiannya menjadi sangat rendah. Itu berarti materi metode penelitian komunikasi yang pernah diikuti atau sedang diikuti itu tidak terserap karena itu sudah diberikan di mata kuliah lain. Nah, sekarang itu prakteknya. Oke, dan setiap penentuan di metodologi subtopiknya ya, mulai dari penentuan metodenya, lokasinya, hipotesis macam-macam ya, teknik analisis dan keabsahan data. Itu jangan lupa mengutip lagi karena ini karya ilmiah gitu. Motifnya ngerujuknya ke siapa ini? Menentukan lokasi secara objektif subjektif menurut ini. Ya, itu kutip lagi baru kemudian diterjemahkan menurut argumentasi kalian. Jangan tiba-tiba argumentasinya dimunculkan nggak ada kutipannya. Jadi ini harus merujuk, tetap harus ada pondasi ya, pondasi ilmiahnya. Merujuk ke siapa ini? Kayak gitu, itu jangan lupa. Kalau itu semuanya beres, kutipannya beres, rujukannya beres, kemudian
teknik penulisannya beres, kemudian semua prinsip-prinsipnya terpenuhi, udah bagus lah, nilainya pasti bagus. Nggak akan manipulasi nilainya. Oke, itu diingat-ingat ya. Kemudian pasca riset itu reflecting, koreksi data, penulisan sistematis dan logis. Nah, ini saya kira sudah teknik pencarian data sudah sangat umum diketahui ya. Mulai dari observasi, wawancara, dokumentasi. Observasi itu pengamatan yang sifatnya indrawi dan kemudian catatan gitu. Catatan itu bisa dalam bentuk gambar, video dan sebagainya. Wawancara itu tanya jawab. Kemudian ada catatan di sana. Kemudian dokumentasi itu teks yang tersedia bisa video, gambar, ilustrasi, data statistik, macam-macam, sejarah, biografi dan kemudian bikin catatan. Nah, ini 3 syarat kualitatif. Jadi nanti teman-teman ada yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan apa, misalnya apakah studi kasus, fenomenologi, etnografi, macam-macam, itu banyak sekali ragamnya. Nah, 3 syarat ini yang harus terpenuhi. Satu, peneliti, karena peneliti itu salah satu instrumen penting ya, ujung tombak untuk mencari data. Nah, peneliti itu harus belajar dari informan. Jadi di kualitatif itu sangat tidak familiar menggunakan istilah responden gitu. Jadi kalau menentukan metodenya kualitatif, tiba-tiba ada istilah responden situ, nah itu menjadi pertanyaan gitu. Karena responden itu biasanya orang yang merespon gitu, berikan pertanyaan yang sifatnya terbuka atau tertutup gitu, dan itu lebih ke statistik gitu ya. Jadi itu hati-hati dalam penulisan. Kemudian menunda prasangka, itu peneliti itu. Jadi karena dia harus banyak belajar pada informannya, banyak belajar pada data-data yang dicari atau ditemukan. Kemudian menjaga etika penelitian gitu ya, tidak mengandung sentimen sara taman gitu. Kemudian tidak menghakimi gitu ya. Jadi harusnya lebih reflektif dalam pencarian datanya. Dan lain-lain, saya kira banyak. Dan itu saya hanya ungkap beberapa saja. Kemudian informan. Nah, informan itu disebut berkualitas kalau informasinya berkualitas. Jadi dia paham betul di sana. Gitu. Jadi kalau cuman pahamnya 1-2, berarti informasinya kurang berkualitas. Misalnya kalau kalian mau mencari tentang opini publik di dalam media massa atau media sosial gitu, tentang podcast dari si A atau si B, berarti yang berkualitas informasinya ya berarti 2 orang itu yang sedang melakukan podcast itu data primernya, karena 2 orang itu yang punya kualitas informasi yang sangat bagus karena mereka pelakunya gitu. Dibanding misalnya mencari yang dari netizen misalnya ya. Kecuali kalian mau mencari opini publik di netizen gitu. Nah, dilihat netizennya mana kira-kira informasi yang berkualitas dalam menanggapi itu. Kalau cuman hahaha begitu tanggapannya, berarti kurang berkualitas informasinya gitu. Ya itu penting ya untuk menentukan informan atau subjek penelitian ya. Kemudian memenuhi syarat penelitian tadi, waras yang jelas. Ya. Kalau nggak waras, ya jangan diambil. Apakah betul ini relevan atau tidak? Kalau kemudian ditanya dalam misalnya pakai chat gitu ya atau wawancara, jawab pertanyaannya A, kemudian jawab B kemana-mana ya sudah nggak usah dipakai aja. Jadi menurut syarat, jadi dia waras, berakal sehat, kemudian tadi memahami seluk-beluk penelitian yang dijadikan fokus rumusan masalahnya. Dan juga bisa dipertanggungjawabkan.
Nah, pertanggungjawaban itu biasanya bisa dicek di keabsahan data. Nah, keabsahan data itu satu diskusi dengan tim ahli. Itu untuk mengecek keabsahan data, apakah ini absah atau tidak. Karena biasanya pembimbing atau pakar yang dianggap mampu mendampingi atau jadi peer debriefing, teman diskusi penelitian saudara, itu biasanya sudah banyak makan garam gitu ya, sudah pengalaman dia dengan penelitian-penelitian yang menjadi keahliannya. Itu bisa kayak itu. Atau kecocokan antar data nih. Jadi kalau cocokan antar data wawancara, data observasi, data dokumentasi itu harus saling terintegrasi gitu. Harus terhubung semuanya. Itu berarti kalau yang dari wawancara ternyata tidak terhubung ke dokumentasi ataupun ke observasi, berarti dipertanyakan itu harus direduksi, dipilah gitu ya, atau dieliminir. Gitu. Semuanya jadi harus saling mencocokkan, terintegrasi namanya. Terus kedalaman data penelitian. Kedalaman data penelitian itu bisa muncul kalau peneliti betul-betul intensif melakukan penelitian itu. Intensif itu artinya terjadwal, berkelanjutan, terus kemudian tidak bosan gitu, sampai menemukan titik data yang jenuh. Jenuh itu artinya berulang-ulang. Gitu. Jadi kalau belum ada keterulangan data itu berarti masih belum jenuh, harus dicari lagi, terus dicari. Informasi 1, 2, 3 dari dokumentasi 1, 2, 3 dan lain sebagainya terus begitu. Nah, ini ada teknik semua, tata cara pencarian data. Jadi sebelum ke lapangan, siapkan perlengkapan tadi ya. Koordinasikan pembagian kerja itu kalau ada asisten misalnya. Kemudian saat di lapangan catat nama, tempat, waktu itu penting sekali. Dan catat semua data secara cermat. Kemudian dari lapangan dibaca ulang tuh, didiskusikan untuk bekal ke lapangan berikutnya. Jadi terus begitu, selalu ada diskusi di situ. Nah, saya kira itu saya nyampaikan beberapa bahan aja. Ini teknik observasi pakai kamera handycam gitu ya. Catatan di kertas yang telah disiapkan biasanya pakai Keynote atau diare kayak macam ini. Kalau saya lagi di lapangan tuh saya pakai ini nih. Jadi di ini hanya sebagai contoh, ini ada bolpennya. Ini. Jadi kalau berarti saya sedang di lapangan, sekarang sedang melakukan penelitian etnografi gitu. Lama. Jadi ketemu sama orang, observasi, lihat keadaan, saya catat tanggal sekian, saya mencatat observasi di sini, ketemu sama orang, saya catat lagi. Itu sebagai data untuk kemudian nanti dianalisis gitu ya, diuji keabsahannya. Kemudian data informan, nama informan, lokasi pengamatan di mana, jam, durasi pengamatan, catatan hasil observasi dan kira-kira ini saya sebatas kalau misalnya pakai kertas gitu ya, kertas A4 ya dibikin begini aja, bikin 3 tabel begitu. Kalau enggak ya pakai buku diary ini gini. Ya, diary ini. Sama wawancara juga sama, itu dilihat nama, umur, jenis kelamin, agama, pendidikan, pekerjaan, waktu wawancaranya kapan, pertanyaannya 5W1H, sama kemudian diskusi jawaban. Ini sifatnya masih kualitatif ya. Nah, ini dokumentasi, misalnya buku, laporan statistika, laporan hasil rapat, laporan kebijakan macam-macam. Kemudian jurnal dikumpulkan semua. Tadi statistiknya, tadi angka-angka di koran, media massa, nah itu dikumpulkan semua. Lokasi dokumentasi di mana? Apakah itu di perpustakaan, apakah di kantor Pemda, apakah itu ditemukan di sumber digital macam itu. Nah, ini juga biasanya juga ada yang menuliskan biaya penggandaan, penggandanya berapa. Tapi biasanya ini sistem proyek ya. Seperti itu.
Nah, ini mengoleksi data, prinsip filosofis, induktif, kritis, analitis. Jadi ada fakta, ada realitas. Gitu. Kemudian datang, tinggal, catat secara mendetail. Gitu. Kemudian menyikap makna yang tersembunyi. Jadi di balik fakta itu apa maksudnya. Kemudian dialektika gitu ya. Harus ada dialog itu antara data, makna, dan teoritik. Itu menulis analitis. Jadi kalau ini tidak terpenuhi berarti ada yang bermasalah dalam mengoleksi datanya. Gitu. Oke. Ini hanya sekedar contoh. Gitu ya. Ini kuantitatif misalnya saya beberapa lalu menyampaikan presentasi ini di beberapa peneliti pemula, banyak teman-teman peneliti di komunitas-komunitas itu yang sudah sarjana atau yang sedang menyusun tugas akhir. Gitu. Saya kasih contoh begini karena di lokasinya. Nah ini basis teoritiknya ini. Satu pakai Foucault itu, kemudian pakai Friedrich Nietzsche. Sama-sama tentang tubuh nih, tapi yang satu berbeda dengan yang lain. Nah, jadi angle-nya bisa perspektifnya bisa berbeda. Makanya satu topik itu bisa saja sama, satu tema itu bisa saja sama satu dengan yang lain, tapi basis teoretiknya dia beda. Dan desain latar belakangnya jadi berbeda juga. Nah, ini cuman beberapa saya ngambil data yang sifatnya statistik gitu ya. Satu pakai statistik ini, jumlah penduduk, yang satu pakai obrolan chat. Sama-sama data ini. Ini sebagai contoh saja. Nah, ini analisanya. Kalau tadi datanya, ini saya mengumpulkan dokumentasinya, teorinya, basis teoritiknya, kemudian ini datanya, kemudian ini contoh analisisnya. Jadi jumlah penduduk plus menikah diam-diam, teori Foucault tadi, saya ambil teorinya sini, kemudian sampai dengan pemenjaraan atau pembungkaman wacana seksualitas. Jadi bisa beda, teoritiknya bisa beda, datanya jadi beda, asumsi teoritiknya beda, analisanya jadi beda. Nah, saya mengumpulkan tentang referensi. Jadi memang referensi itu penting ya. Jadi sebelum kalian menuliskan proposal, kumpulkan dulu referensinya, apa yang relevan. 5 tahun terakhir termasuk buku-buku babon ya. Buku-buku babon itu buku-buku hasil penelitian yang mengacu pada pokok bahasan utama kalian. Ya itu harus dicari terlebih dahulu, dikumpulkan terlebih dahulu. Jadi kalau tadi tentang wacana seksualitas ya, salah satu contoh tentang tubuh itu. Jadi saya mengumpulkan satu buku ini, buku-buku babon semua, psikologi tubuh, kemudian Carok ini tentang harga diri, kemudian second sex dari Simone de Beauvoir itu tentang kehidupan perempuan. Jadi ini buku babon dulu saya kumpulkan. Untuk apa? Untuk memetakan perspektif ya yang dipakai dan untuk analisa data. Ya gitu. Nah, ini di daftar bertanya. Oke, saya kira itu. Barangkali ada pertanyaan dulu. Kita nanti masuk ke presentasi. Oke, kita masuk dulu ke presentasi ya, supaya ini bisa punya waktu teman-teman karena ini jadi perlu diingat ini adalah web terakhir, ini presentasi terakhir. Kami tidak punya waktu lain karena minggu depan itu adalah pertemuan terakhir dan semua tugas-tugas mata kuliah itu harus mulai dikerjakan. Kalau enggak nanti pasokan nilainya, supply nilainya menjadi rendah. Gitu. Jadi kalau ada tugas kerjakan sebaik mungkin. Gitu. Karena itu saling menunjang nanti dalam prosesnya. Termasuk yang presentasi ini. Gitu. Oke, silakan. Apa Mbak Haurnisa punya waktu pertama kali untuk presentasi? Silakan Pak. Oke, ntar saya share dulu ya. Mbak Haurnisa.
Oke, apakah sudah terlihat? Kenapa presentasinya di PPT-nya apa tadi proposalnya ya? Oh, PPT-nya aja. Iya, Pak, PPT-nya aja. Ya, PPT-nya aja, nggak usah. Memang PPT-nya aja yang diperlukan, Pak. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Heronisa dengan NIM 0514460052, program studi ilmu komunikasi Universitas Terbuka. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Komunikasi Nonverbal Karyawan Disabilitas di Alfamart Cabang Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Next, Pak. Penel- Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya memahami bagaimana komunikasi berlangsung di lingkungan kerja retail yang melibatkan karyawan disabilitas. Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi tidak hanya dilakukan melalui kata-kata, tetapi juga melalui komunikasi nonverbal seperti gestur, ekspresi wajah, kontak mata, postur tubuh, tulisan, simbol visual, dan media digital. Bagi karyawan disabilitas, khususnya yang memiliki hambatan komunikasi verbal, bentuk komunikasi nonverbal menjadi sarana utama dalam menyampaikan pesan. Di sisi lain, lingkungan kerja retail seperti Alfamart menuntut pelayanan yang cepat, jelas, dan ramah kepada pelanggan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji bentuk komunikasi nonverbal yang digunakan, hambatan yang dihadapi, serta strategi adaptasi komunikasi yang mendukung terciptanya lingkungan kerja yang inklusif. Next, Pak. Fokus penelitian ini adalah komunikasi nonverbal karyawan disabilitas dalam kegiatan pelayanan dan koordinasi kerja di Alfamart Cabang Plumbon. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana komunikasi nonverbal karyawan disabilitas berlangsung dalam interaksi kerja dan pelayanan di Alfamart Cabang Plumbon, Kabupaten Cirebon. Adapun tujuan penelitiannya adalah yang ke satu, mendeskripsikan bentuk-bentuk komunikasi nonverbal yang digunakan karyawan disabilitas. Yang kedua, pola interaksi dengan pelanggan, rekan kerja atasan, dan manajemen. Yang ketiga, mengidentifikasi hambatan komunikasi yang muncul. Yang keempat, menjelaskan strategi adaptasi dan dukungan lingkungan kerja dalam membangun komunikasi yang inklusif. Next, Pak. Penelitian ini menggunakan Communication Accommodation Theory atau teori akomodasi komunikasi dari Giles sebagai teori utama. Teori ini menjelaskan bagaimana seseorang menyesuaikan perilaku komunikasinya ketika berinteraksi dengan orang lain melalui proses konvergensi, divergensi, maupun maintenance. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan konsep kinesik yang berfokus pada gerak tubuh, seperti gestur, ekspresi wajah, postur, dan arah tubuh sebagai bentuk komunikasi nonverbal. Melalui teori tersebut, penelitian akan menganalisis bagaimana pesan nonverbal digunakan, bagaimana lawan bicara merespon, hambatan yang muncul, serta strategi penyesuaian yang dilakukan. Next, Pak. Pada penelitian ini terdapat 4 fokus analisis utama. Pertama, bentuk komunikasi nonverbal yang meliputi gestur, ekspresi wajah, kontak mata, postur tubuh, tulisan, simbol visual, dan penggunaan ponsel. Yang kedua, pola penyesuaian interaksi yang terlihat dari respon pelanggan, bantuan rekan kerja, dan proses konfirmasi makna. Yang ketiga, hambatan komunikasi seperti kesalahpahaman, keterbatasan media, stigma, dan kurangnya pemahaman lawan bicara. Yang keempat, strategi adaptasi yang dilakukan, misalnya melalui tulisan, media digital, simbol visual, dan bantuan rekan kerja. Melalui fokus tersebut, penelitian tidak hanya melibatkan bentuk komunikasi, tetapi juga bagaimana pesan dipahami dalam situasi kerja nyata. Next, Pak.
Lalu penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian terdahulu yang membahas komunikasi nonverbal, hambatan komunikasi penyandang disabilitas, serta komunikasi inklusif di tempat kerja. Namun, penelitian sebelumnya umumnya dilakukan pada konteks yang berbeda. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap komunikasi nonverbal karyawan disabilitas di lingkungan retail modern seperti Alfamart cabang Plumbon. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan penelitian atau research gap yang masih jarang dikaji dalam konteks retail. Next. Kerangka konseptual penelitian ini dimulai dari konteks kerja retail yang menuntut pelayanan cepat dan koordinasi operasional yang baik. Dalam konteks tersebut, karyawan disabilitas menggunakan berbagai bentuk komunikasi nonverbal seperti ekspresi wajah, gestur, kontak mata, tulisan, simbol visual, dan media digital. Selanjutnya, komunikasi tersebut membentuk pola interaksi dengan pelanggan, rekan kerja, atasan, dan manajemen. Dari proses tersebut akan terlihat hambatan komunikasi yang muncul serta strategi adaptasi yang dilakukan, sehingga pada akhirnya yang dapat tercipta komunikasi kerja yang lebih inklusif. Next, Pak. Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Lokasi penelitian berada di Alfamart cabang Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Informan utama adalah karyawan disabilitas, sedangkan informan pendukung terdiri dari rekan kerja, atasan, pelanggan, dan manajemen. Objek penelitian adalah komunikasi nonverbal yang terjadi dalam pelayanan dan koordinasi kerja, sedangkan unit analisisnya adalah peristiwa komunikasi nonverbal yang terjadi di lingkungan retail. Next, Pak. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui 4 teknik. Yang pertama, wawancara mendalam untuk menggali pengalaman, makna, hambatan, dan strategi komunikasi para informan. Yang kedua, observasi non-partisipan untuk mengamati secara langsung interaksi pelayanan dan koordinasi kerja. Yang ketiga, dokumentasi berupa catatan lapangan, foto area kerja yang diizinkan, serta dokumen pendukung lainnya. Yang keempat, studi literatur dari buku, jurnal, dan regulasi dokumen terkait sebagai landasan teoritis penelitian. Next, Pak. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana yang terdiri dari 3 tahap. Yang pertama adalah kondensasi data, yaitu memilih menyederhanakan data yang diperoleh. Yang kedua adalah penyajian data dalam bentuk narasi, tabel, maupun matriks. Yang ketiga adalah verifikasi atau penarikan kesimpulan berdasarkan pola-pola yang ditemukan. Yang untuk menjaga keabsahan data digunakan triangulasi sumber dan teknik, member checking, deskripsi konteks yang rinci, dokumen proses penelitian, serta penelusuran bukti secara sistematis. Next, Pak. Penelitian ini menggunakan berbagai referensi yang relevan, diantaranya karya Bert-Wistel mengenai kinesik, Giles mengenai communication accommodation theory, Burgon mengenai komunikasi nonverbal, Creswell dan Pott mengenai penelitian kualitatif, serta Miles, Huberman, dan Saldana mengenai analisis data kualitatif. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh jurnal-jurnal terbaru dan dokumen dari International Labour Organization terkait inklusi disabilitas di lingkungan kerja. Demikian pemaparan proses penelitian yang dapat saya sampaikan. Besar harapan saya untuk mendapat masukan dan saran guna penyempurnaan penelitian ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, keren. Bagus ini presentasinya. Silakan teman-teman yang kemarin sudah presentasi bisa memberikan saran kepada Mbak Herunisa atau mungkin sedikit pertanyaan.
Silakan. Yang kemarin sudah presentasi Mas David, Mbak Nose, Mbak Sanjia, Mbak Maulida, mungkin bisa memberikan saran. Atau mungkin ada pertanyaan, silakan. Mbak Nose, Kayaknya nyimak Mbak. dulu aja deh, Pak. Oke, silakan Mbak Maulida. Kayaknya nyimak aja dulu deh, Pak. Oh, mau nyimak saja ya. Iya. Mbak Nose, nyimak juga. Atau Mbak siapa Sanjia ya kemarin. Mas David, ada saran buat Mbak Indonesia? Pertanyaan saya begini, Mbak Indonesia. Jawab secara singkat dan padat saja. Yang penting logis ya, yang bisa diterima dan bisa meyakinkan kita sebagai pembaca awam ya. Kenapa ini milisnya karyawan disabilitas di Alfamart Plumbon di Cirebon? Apa nggak ada tempat lain? Nggak ada yang menarik misalnya? Soalnya tempat kerja saya di cabang Plumbon, Pak. Begitu. Oh, oke. Berarti tempat kerjanya di situ ya? Iya, cabang Plumbon. Area Plumbon gitu. Oke, oke. Di tempat lain, misalnya kira-kira ya, cuman kira-kira saja. Barangkali dapat informasi apakah di tempat lain juga ada karyawan yang disabilitas di dekat-dekat situ? Di tempat kerja yang Alfamart. Iya, sama Alfamart apa iya, beda iya, kayak KP gitu? Oh, sama Alfamart. iya, iya, sesama Alfamart, ya, sama Alfamart. Itu jadi gini, Pak. Kan di area Plumbon tuh satu area ya kayak ini kan masuknya ke kota tuh Kuningan, Majalengka, Mm, mm, Kuningan, Indramayu, Cirebon itu termasuk mm. ke Plumbon. Kalau Bandung gitu Oke, masuk ke Bandung. oke. Tapi itu kan di Alfamart kan ada ini, setahu saya ya, saya kurang tahu nanti tolong di apa di ini ya, dicekin lagi, diperbaiki, dibenahi. Saya kan kalau di satu ini satu kecamatan lah misalnya, itu kan ada Alfamart 1, 2, 3 misalnya kan begitu. Maksudnya gimana, Pak? Ya, kan Alfamart itu dalam satu kecamatan ya, satu kecamatan misalnya. Ya, Itu kan mm, nggak hanya satu kan, ada banyak toh, ya. ada banyak. Nah, kalau ada banyak itu apakah di Alfamart yang satu dengan yang lain itu ada karyawan disabilitas juga di situ kira-kira? Eh, kalau kalau di saya ya, kan saya Mm-mm. tuh kerjanya di area Kuningan ya, Pak. Mm. Nah, area Kuningan. Di area Kuningan itu kan masuk ke Plumbon ya. Ya, Nah, di area Kuningan itu ada satu toko yang heeh. salah satu pekerja disabilitas gitu. Oke. Hanya satu toko itu, di toko lain nggak ada. Yang Alfamart Ada, juga. tapi di Cirebon ada. Bocor bau jauh ya. Ya, di Cirebon, di Indramayu juga ada. Jadi Oke. dipencet tuh, Pak. Hmm. Jadi sebenarnya Alfamart ini juga memberikan kesempatan untuk eh, disabilitas untuk jadi karyawan ya. Iya, udah jadi karyawan. Oh, oke, oke, oke. Nah, sekarang begini, ini kan sama-sama ada nih. Jadi kan dari penjelasan Mbak Hornisa berarti di
Di Cirebon ada, di Plumbon ada, di Kuningan ada kira-kira ya. Ada krayon disabilitasnya kan. Anggap Iya, ada Pak. apa gitu kan. Karena sudah menampung Alfamart itu. Nah sekarang supaya ini menjadi objektif ya. Kalau alasannya Mbak Nisa misalnya karena saya kerja di sana, itu nanti dulu. Supaya menjadi objektif ini dulu. Ini kan sama-sama ada nih. Di Alfamart 1, 2, 3 misalnya ada ya. Sama-sama ada kan. Kenapa di karyawan disabilitas di Plumbon itu yang sangat menarik? Misalnya karena dia cekatan atau mungkin karena ada karyawan disabilitas ini kerjanya disiplin, kemudian omsetnya nambah gitu misalnya. Atau kayak kira-kira apa? Coba kasih penjelasan dulu. Secara objektif supaya lebih alasannya jadi objektif dulu nih. Jadi gini, Pak. Kenapa saya pilih Plumbon? Karena Hmm, sebetulnya kan waktu itu tuh ada nama Sandi Nur Rahmat ya. Nah, oke. di Sandi Nur Rahmat itu karyawan yang terkenal sudah masuk ke pusat, Hmm, ke terkenal di YouTube juga. Dia tuh oke. udah disebut influencer lah gitu. Hmm, Jadi populer ya. saya tuh eh apa sih saya? Jadi saya tuh kayak Karena terkenal ya ini ya. ya kayak terkenal. Seperti itu. Hmm. Kemudian itu menjadi perhatian juga di Alfamart cabang Plumbon ini. Iya, Oke. jadi Jadi perhatian gitu. jadi popularitasnya meningkat ya. Iya, Pak. Oke. Nah, itu alasan objektif yang harus nanti dituangkan oleh Mbak Hairunisa di penentuan lokasi. Itu diutamakan dulu. Baru kemudian alasan subjeksinya dikemukakan. Misalnya supaya memudahkan data, saya juga punya akses yang sangat luas ke Alfamart ini. Karena Mbak Nisa juga karyawan di sini atau bekerja di situ. Gitu. Baru itu kemudian logis gitu. Itu ya kira-kira ya. Iya, Pak. Jadi alasan objektif utamakan, kemudian baru yang subjektif. Subjektif karena punya akses data yang luas di situ. Jadi saya kira ini juga masukan bagi teman-teman yang lain ya, yang kemarin sudah presentasi. Atau yang mau membuat revisi proposal. Nanti tugas akhirnya kan proposal yang sudah dikasih saran, di revisi macam-macam itu kan harus dibenahi. Tuh. Oke, terima kasih Mbak Ainisa atas presentasinya. Ini PPT-nya juga bagus, sangat pointer sekali, terus kemudian to the point dan padat juga jelas. Terima kasih Mbak Ainisa, selamat bekerja kembali dan sambil mengikuti yang lain ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sekarang tadi juga ada yang kirim ke saya, Mas Anton ya. Mas Anton apa masih bisa untuk presentasi? Ya Pak, insya Allah bisa. Apakah suara saya terdengar Pak? Oh, terdengar sangat jelas sekali, Mas. Terima kasih Pak. Oke, saya Ya, share dulu ya. Oke, yang sudah kedua terlihat? Pak, nggih. Ya, betul Iya, ini. Ya, iya betul ini yang betul, nggih. revisi ya. Ya, oke. Nggih Pak, betul. Oke, monggo Mas Anton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anton Kasis Waalaikumsalam. Pantia Persina, NIM 049055316, program studi ilmu komunikasi semester 7, dan sekarang saya sedang bekerja di Saudi Arabia. Makanya kenapa saya mengambil
judul pengaruh word of mouth terhadap persepsi dan keputusan PMI bekerja secara non-prosedural. Untuk kota yang saya ambil, kota Riyadh, karena kebetulan saya bekerja di Riyadh, punya akses di sini, dan Riyadh juga merupakan ibu kota dari Saudi Arabia. Saya mengambil proposal penelitian tentang WOM, word of mouth tentang persepsi dan keputusan PMI bekerja non prosedural, karena sepengetahuan saya banyak sekali PMI yang bekerja secara non prosedural, baik yang masuk dari Indonesia ke Saudi maupun yang sudah bekerja di sini dengan alih profesi yang akhirnya non prosedural juga. Next, Pak. Uh, dalam ya latar belakang yang melatar belakangi daripada penelitian yang akan saya lakukan itu karena utamanya tentang ekonomi. Saudi masih menjadi favorit bagi warga Indonesia untuk bekerja karena salah satu kemudahan di syarat dan uh, uh, syarat untuk menjadi PMI ke Saudi itu masih relatif sangat mudah dibanding dengan negara-negara lain, dan uh, proses non prosedural itu menjadi salah satu jalan yang ditempuh oleh calon-calon pekerja migran karena ada benefit yang nggak bisa didapat, ada benefit yang tidak bisa didapat dari jalur yang resmi. Seperti contohnya apabila calon pekerja masih mempunyai paspor, maka akan mendapatkan fee yang sangat besar. Sedangkan apabila ditempuh dengan jalur resmi, bukan hanya tidak mendapat fee, tapi harus mengurus dokumen itu dari tingkat paling bawah, sesuai aturan terbaru itu dari tingkat RT sampai ke provinsi. Nah, kenapa word of mouth itu sangat-sangat relate atau bisa menjadi salah satu pintu bagi calon pekerja untuk bekerja menempuh jalur non prosedural, karena bahasa dari mulut ke mulut itu lebih banyak beredar di kalangan pekerja daripada informasi-informasi resmi yang disampaikan oleh kementerian. Next, Pak. Tujuan dari penelitian ini atau hipotesisnya adalah untuk menguji hubungan kausalitas antara hipotesis 1, hipotesis 2, hipotesis 3, hipotesis 4. Bagaimana WOM berpengaruh positif terhadap persepsi PMI non prosedural. Seperti hipotesis 2-nya, persepsi berpengaruh positif dan signifikan juga terhadap keputusan PMI untuk bekerja non prosedural. WOM juga berpengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap keputusan PMI. Bagaimana WOM itu menjadikan PMI untuk mengambil keputusan tersebut. Kenapa harus menempuh jalur non-prosedural? Kenapa jadi bekerja non-prosedural? Termasuk hipotesis keempat, persepsi memediasi pengaruh WOM terhadap keputusan PMI bekerja secara non-prosedural. Selanjutnya, Pak. Kerangka teori dan variabel penelitian. Karena penelitian yang menggunakan metode kuantitatif, explanation, bentar, metode kuantitatif explanatory research yang menguji hubungan sebab akibat antar variabel. Di sini variabelnya adalah word of mouth sebagai variabel X, persepsi sebagai variabel Z, dan keputusan PMI sebagai variabel Y. Next, Pak.
Metodologi penelitian, pendekatan atau metodologi yang digunakan adalah kuantitatif explanatory research yang menjelaskan hubungan atau menguji hubungan sebab akibat antar variabel dengan menggunakan data angka kuantitatif. Sampelnya menggunakan responden, yang paling bagus 100 responden, dan mereka itu yang bekerja di Riyadh, non prosedural atau sedang bekerja non prosedural. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner skala Likert 1 sampai 5. Analisisnya digunakan analisis regresi linier uji mediasi. Dan penelitian-penelitian yang terdahulu ini di tahun 2002 ada Burns dan Bortoluzzo, pengaruh WOM terhadap pengambilan keputusan. Ada juga tahun 2023 Hagenzager et al. Mungkin ini saya salah nulisnya ya, dan kawan-kawan ini tentang persepsi dalam keputusan migrasi internasional. Tahun 2002 juga ada Misbah dan Palmer, jaringan sosial migrasi non prosedural. Tahun yang paling baru 2025 kemarin, Fornator, persepsi resiko migrasi ilegal. Selanjutnya, Pak. Hasil penelitian akan diuji dengan uji validitas dan juga uji reliabilitas. Mengujinya apa? Uji validitas itu dan juga uji reliabilitas akan menguji hipotesis-hipotesis yang saya sebutkan di atas tadi, menguji antara WOM terhadap persepsi PMI, persepsi terhadap putusan PMI, word of mouth terhadap putusan PMI secara langsung, dan juga persepsi sebagai mediator word of mouth terhadap keputusan. Selanjutnya, Pak. Di pembahasan ini, di sini adalah kekuatan antar variabel. Di sini setelah dihitung dengan menghitung skala Likert hasil dari responden yang menggunakan kuesioner, terus dihitung juga dengan sebentar pakai SPS. SPS itu suatu software penghitungan untuk menghitung data-data yang telah dikumpulkan dari responden yang 100 tadi dengan minimal 30, akhirnya menghasilkan penghitungan tersebut yang sesuai dengan aturan atau kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh SPS. SPS tersebut sebentar. SPS itu Statistical Package for Social Science, yaitu software yang digunakan untuk mengelola data statistik. Info tentang SPS ini saya terima dari salah satu dosen tentang artikel ilmiah yang saya ajukan dengan judul yang sama. Beliau menyarankan untuk menghitungnya baiknya SPS gunakan pihak ketiga. Jadi bukan dari hitungan saya. Gitu. Next, Pak. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan dasaran. Kesimpulannya bahwa WOM itu berpengaruh positif terhadap persepsi non-PMI prosedural. Persepsi berpengaruh positif terhadap keputusan PMI bekerja non-prosedural. WOM juga berpengaruh langsung terhadap keputusan PMI. Persepsi menjadi variabel mediasi antara WOM dan keputusan PMI. Yang dimaksud dengan berpengaruh positif ini bahwa WOM itu memang bisa mempengaruhi word of mouth atau bahasa orang dari bahasa mulut ke mulut itu mempengaruhi persepsi yang akhirnya yang pada akhirnya calon pekerja itu mengambil kesimpulan bahwa berita yang dari mulut ke mulut
yang kebanyakan kalau non prosedural itu tentang enaknya, itu yang menjadikan landasan mereka menempuh jalur non prosedural. Padahal kalau kita bicara sisi negatifnya juga banyak. Jadi WOM berpengaruh positif ini bukan dalam artian positif, tapi bisa mempengaruhi daripada calon pekerja itu yang dimaksud dengan berpengaruh positif tersebut. Sarannya untuk pemerintah mohon ditingkatkan sosialisasi karena risiko dari non prosedural sangat besar dan saya sudah melihat sendiri di sini. Untuk masyarakat juga mohon hati-hati, jangan hanya terlena dengan pandang mata info dari mulut-mulut dan untuk peneliti selanjutnya variabel-variabel yang lain bisa ditambahkan. Kiranya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good job ini. Cuman barangkali teman-teman yang juga punya pendekatan metode yang sama ya. Terutama Mbak Nose itu katanya kemarin juga pakai statistik. Barangkali bisa memberikan saran nih secara teoretik ataupun secara metodologis. Barangkali Mbak Nos mau berikan saran atau yang lain? Tidak ada? Mbak Nose, Mbak Santia barangkali, atau Mbak Vina? Kalau dari saya izin menyimak Pak, karena ini saya biar dapat insight baru juga malah. Soalnya tema topik yang diambil Pak Anton menurut saya cukup apa ya, tidak familiar di saya gitu. Kayak sangat luas lah gitu. Jadi saya belajar hal baru juga dari sini. Oke. Oke, Mas Anton, saya Ya, pertanyaannya begini. Eh, WOM ya, word of betul. mouth ya. Word of Ya, mouth. Ini kan pakai statistik nih. betul. Berarti ada indikator-indikator kan, ada hipotesis itu ya. Betul. Kira-kira word of mouth itu indikatornya apa saja? Uh, Indikator word mood ini yang akhirnya menjadi sebuah kuesioner itu uh, ada 7, Pak, Oke, waktu oke. itu. Dari 7 itu, soalnya judul ini kan saya ada kelas artikel ilmiah, jadi Oke, saya samakan. Terus saya oke, diskusikan dengan dosen Bapak Agus. oke. Beliau mengatakan sama, ada klasifikasinya. Dari itu nanti harus dibuat kuesioner. Mm-mm, Kuesioner ini kalau ini 7 minimal harus 21 pertanyaan. mm-mm. Nah, dari 21 pertanyaan itu dijadikan kuesioner. Oke. Nah, Coba ungkapkan saja indikatornya minimal 3 kayak atau 5 misalnya dari 7 itu ya, yang Mas Anton pahami betul tentang word of mood itu, sehingga nanti hipotesisnya jadi jelas untuk pengukurannya ya. Karena kalau yang penulisan ilmiah ya, itu artikel ilmiah ya, jurnal toh, sama proposal itu desainnya berbeda gitu. iya, Jadi kenapa ini indikator itu penting? Karena ini mau melaksanakan penelitian sehingga proposalnya harus jelas dulu.
begitu. Karena statistik ya ini. Betul, Pak. Indikatornya itu eh, merekomendasikan salah satunya, merekomendasikan dari word of mouth tadi, dari bahasan Oke, itu akan timbul oke. suatu rekomendasi tentang karena yang Mm-mm. dibicarakan PM, maka kan eh, contohnya seperti ini. Ada tetangga yang bekerja, kalau di sini kan non prosedural dibilang kaburan, Pak. Bilang Oke, kaburan dengan tetangga yang satu yang resmi. Tapi impact-nya ke rumah atau hasil yang dihasilkan itu jauh berbeda. Nah, oke. dari itu eh, timbul suatu rekomendasi. Kayaknya sepertinya bagusan kayak dia deh jalannya. Seperti itu. Dari contoh tersebut juga akan menimbul suatu ajakan. Mengajak juga. Mm-mm. Daripada kamu jalur resmi, susah, eh, belibet dokumennya, mending seperti saya. Ini nomor sponsornya, kamu siapkan badan, dapat duit, dapat fee. Seperti Oke. itu. Indikatornya rekomendasi, mengajak, dan juga dari itu kan dibungkus dalam suatu pembicaraan. Oke kan? Dari Mm-mm. obrolan, Hmm. seperti itu yang saya ini Pak, Oke. yang saya dapatkan gitu. Gini, supaya nanti jelas, eh, Mas Anton, barangkali Iya. nanti sambil diskusi dengan teman-teman yang lain yang sudah lulus misalnya ya, atau yang sudah Iya. berpengalaman, atau dosen-dosen lain yang Mas Anton juga kenal. Gini, karena ini proposal itu harus di statistik itu ada testing teori ya. Jadi ini bisa diturunkan dari indikator itu dari teorinya itu. Karena sekarang pertanyaannya, word of mouth itu kira-kira pakai dia masuk teori yang mana? Macam-macam ya. Apakah dia, kalau pandangan saya ini bisa pakai interaksi simbolik karena itu bahasa lisan, bahasa percakapan, bisa pakai tindakan komunikasi karena di situ juga ada keputusan-keputusan macam-macam. Nah itu kemudian nanti turunan-turunan indikatornya itu masuk ke dalam persepsi keputusan begitu ya. Nah ini yang harus ditemukan dulu oleh Mas Antoni. Teori utamanya apa? Yang kemudian nanti diturunkan dalam bentuk indikator-indikator. Gitu. Jadi word of mouth itu dibungkus dulu dalam kerangka teoretiknya. Nah teoretiknya itu nanti yang akan mengarahkan pada indikator-indikator apa saja. Gitu. Punya gambaran ya kira-kira ya. Iya ya Pak, ada. Mulai mulai Oke, terlihat. ya. Nah ini perlu didesain dulu kerangka teoritiknya. Nanti bisa sambil diskusi dengan dosen yang lain, misalnya Mas Anton kenal itu nggak apa-apa karena peer debriefing itu sangat penting ya untuk dalam proses penyusunan proposal gitu. Hanya saja ini teori utamanya belum ketemu saja gitu, untuk menurunkan. Word of mouth itu Siap masuk Pak, yang mana siap. ini? Kalau itu sudah ketemu teori utamanya itu gampang nanti indikator-indikatornya untuk menurunkannya. Siap. Oke, terima kasih. Ini juga bagus, tinggal nanti dieksekusi dalam tulisan jadi produk proposal penelitian ya. Iya. Oke, Terima kasih Pak. silakan sama-sama. Sukses ya di sana. Ada lagi yang mau presentasi? Dan ini adalah web terakhir kita di mata kuliah ini. Setelah itu nanti kalian akan menyusun proposalnya secara utuh ya. Setelah pertemuan ke-8 itu kalian akan dikasih waktu untuk menyelesaikan proposal penelitian. Barangkali ada yang mau, ini Mbak Nosi sudah, kemudian Mas Anton sudah, Mas David Ember juga sudah.
kemudian Mbak Maulida sudah, Sanjay juga sudah, Mbak Wina. Mbak Wina ini siapa ya? Oke, ini ada 9 partisipan ya. Oke, sambil lalu saya ini dulu presensi dulu ya teman-teman yang hadir malam ini. Sambil lalu saya akan masuk ke e-learningnya dulu. Mas Anton Kasita ada ya. Kemudian Mbak Sancia. Mbak Sancia ada ya. Kemudian Herunisa juga hadir. Kemudian Mbak Nose hadir juga. Kemudian Hadir, Pak. Mbak Maulida ya. Hadir, Pak. Oke, sip. Kayaknya berapa orang nih ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang ini pelanggan setia ini ya. Webnya kenceng sekali nih, rajin sekali nih semuanya. Oke, sudah saya absenkan, presentasikan. Very good. Untuk saudara-saudara semua, apakah ada yang ingin didiskusikan atau dipertanyakan? Karena setelah ini kita web terakhir ini, kalian akan lebih banyak fokus untuk mengerjakan revisi dan tugas-tugas menulis proposal penelitian. Dari yang kita diskusi sejak awal, kemudian web ataupun revisi dan tugas-tugas. Ya. Barangkali ada yang pertanyakan terkait dengan kemarin tugas-tugas yang sudah saya berikan, mungkin ada yang tidak paham atau mungkin perlu penjelasan lebih lanjut, silakan. Kemarin Mbak Nose sudah ada ngumpulkan ya, kalau tidak salah saya menilai tugas yang ketiga kayaknya ya. Punya Mbak Nose itu ya. Iya, Pak. Saya sudah upload tugas 4 atau tugas 3? Tugas 4 Tugas 4 ya. Tapi Mbak Nose itu tugas yang kedua nggak ada ya? Itu Kedua dia saya kelewatan itu, Pak. Itu gimana ya, Pak? Iya ya, itu emang sekali. Kalau saya nggak bisa buka itu, nanti pihak dari sananya yang bisa buka. Karena tugas saya untuk menilai itu. Jadi itu saya udah, kalau kelewat udah nggak bisa lagi ya berarti, Pak? Ya, kecuali nanti bernegosiasi dengan pihak manajemennya. Nah. Berarti harus saya sendiri yang menghubungi ke pihak manajemen UT-nya gitu. Betul, betul, betul. Kalau Lewat di waktu itu kita, emang lagi sibuk-sibuknya, Pak. Nggak sempet, jadi belum sempet upload. iya, iya. Tapi mudah-mudahan Terus untuk bisa yang, menunjang ya. ya semoga, Pak. Yang di tugas 4 itu, Pak, kan ada keterangannya kalau nggak salah. Untuk maksimal, kan ada cek AI score ya, score AI dan Iya, similarity. iya, Itu kan punya saya masih di atas 30%, jadi otomatis harus menurunkan itu kan, skor AI iya, itu. iya. Nah, terus ada keterangannya, kalau nggak salah itu maksimal 3 kali upload ya. Berarti kalau saya udah upload 1 kali yang sekarang ini, Iya, kesempatan saya cuma 2 kali lagi gitu ya. betul. Oke. Berarti harus ngakalin gimana caranya supaya AI score-nya tidak di atas Iya, 30%. yang kemarin itu 30% ya. Di atas 30% ya.
35 punya saya Pak, dikit lagi sih. Oh. Kalau yang saya nilai punya Mbak Nose itu sebenarnya banyak teknik pengutipan itu yang belum dicantumkan. Daftar pustakanya ada. Oke. Ya, makanya itu bisa menjadi indikator juga. Tapi kalau daftar pustaka ada, kemudian kutipannya itu secara tidak langsung karena pakai kebanyakan Mbak Nus itu sepertinya kalau lihat susunan kalimatnya itu menggunakan teknik pengutipan yang tidak langsung. Kalau Tidak yang langsung, langsung iya itu betul kan, Pak. ya kalau yang langsung dia pakai titik dua itu kemudian dia langsung ngutip apa adanya ya, tidak dikurangi, tidak ditambah dari kalimat Memang sesuai yang dikutip. pernyataannya gitu ya. Ya sesuai pernyataannya, nggak boleh dikurangi, nggak boleh ditambah. Sudah seperti itu aja. Itu kalau kutip langsung, biasanya pakai tanda titik dua. Tapi kalau 1 sampai 2 kalimat itu masih bisa ditaruh di dalam tulisan. Tapi kalau lebih dari 2 kalimat, dia itu harus menjorok. Misalnya 4 kalimat yang dikutip gitu. Itu menjorok, taruh di bawah paragraf itu menjorok ke dalam. Kemudian pakai kutip dua. Paragrafnya itu bukan paragraf 2 ya. Kalau yang standar kan 1,5 atau 2. Itu harus paragrafnya lebih separuh lebih kecil, lebih pendek, misalnya jadi 1 paragraf. Itu kutip yang langsung gitu ya. Tapi kalau saya lihat struktur kalimatnya punya Mbak Nusia itu banyak kalimat yang tidak langsung yang kutip. Jadi perlu ada refleksi, kemudian diolah lagi, kemudian baru masukkan kutipannya. Iya betul Pak, memang punya saya lebih banyak kutipan tidak langsungnya. Hampir di Iya, semua ini. Nanti saya ya, revisi lagi Pak, iya untuk betul. perbaikan nilai juga. Barangkali ada yang lain. Ya, Mbak Hoirunisa kemarin, ya, saya cek dulu ya. Nah, karena setiap tugas yang kalian kumpulkan, yang saya download ya, mesti saya simpan di file-file sendiri supaya punya track record. Jadi sejauh mana progress reportnya ya, perkembangannya. Itu yang baru saya lihat yang tugas 4 itu punyanya Mbak Nose. Tapi saya belum ngecek lagi ya yang sekarang ya. Mungkin besok saya cek lagi sudah ada berapa banyak tugas yang masuk. Kalau yang tugas 3 itu ada 1, 2, 3, 5, 11. 11 orang yang masuk. Ini yang untuk PowerPoint malam ini tetap dikirim ke Bapak ya Pak, yang sudah yang udah Iya, presentasi. betul betul. Nanti saya kumpulkan karena itu juga bagian dari pertimbangan penilaian kita juga ya. Di grup apa di Jati aja Pak? Kenapa? Dikirimnya di grup atau di Japri aja? Di grup boleh, terserah. Mau di grup boleh, mau ke Japrik saya boleh. Terserah di mana nanya. Baik Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan oleh teman-teman semua terkait Bapak, karena saya ini. mau nanya. Oke, silakan Mbak Maulida. Itu kan tadi kata Bapak nanti ada cek plagiasi ya Pak buat proposal. Itu dari UT-nya apa kita cek sendiri ya Pak kayak di apa di AI gitu. Kayaknya itu udah disediakan sistemnya kayaknya ya. Kalau Oh, nggak jadi salah loh bukan ya. bukan kita yang ngecek sendiri gitu ya Pak. Iya, kayaknya dari UT nanti yang ini, yang ngecekan. Kalau dari saya kemarin udah langsung muncul di situ Kak. Jadi saya Udah langsung tanpa muncul ya. pulang Google. Oh, Iya, langsung muncul. betul. Iya, betul, betul. Karena ketika saya ngecek untuk menilai ini yang tugas-tugas terakhir ini ya, setelah web ini tugas 4 sampai yang proposal,
proposal itu nanti. Begitu saya ngecek itu udah ada ininya, ada informasinya bahwa plagiarisasinya sekian persen, kemudian tingkat AI-nya sekian persen sudah ada karena sudah dari tersistem di UT, udah canggih sih sebenarnya. Gitu. Tapi kalau kita mau ngecek sendiri boleh nggak ya Pak? Sebelum dikirim Ya gitu. boleh kalau mau ngecek dulu sebelum masuk ke sistem UT gitu. Oke, Boleh aja sih. makasih ya Pak. Iya. Oke, sama-sama. Yang perlu dipahami oleh teman-teman yang karena itu ada juga kayak Mbak Maulida kemarin juga nanya tentang analisis wacana atau semiotika gitu ya. Tapi barangkali kebetulan saya punya tadi menyiapkan bahan di analisis wacana. Saya mau menyiapkan bahan di semiotika, sepertinya waktunya agak padat gitu. Jadi saya mencoba menampilkan yang ini. Di semiotika nanti punya Mbak Maulida bisa baca punya Yasaf Amir Piliang. Ya, dia orang Bandung, dia dosen ITB itu banyak menulis tentang semiotika itu. Baca aja itu lebih mudah bahasanya. Nah ini analisis wacana yang harus dipahami, harus diperhatikan sejak awal. Wacana itu tidak pernah bebas nilai ya, tidak pernah netral. Kalau mau menggunakan analisis wacana. Jadi harus kritis pemikirannya. Jadi wacana bukanlah satu yang apa adanya. Tidak orang ngomong tiba-tiba itulah yang faktanya, tidak begitu. Dia harus melihat hidden meaningnya, makna yang tersembunyinya. Jadi di setiap wacana yang disampaikan, entah berupa teks, lisan, ataupun praktek itu bisa komunikasi, percakapan gitu, itu selalu mengandung unsur kepentingan dan kekuasaan. Itu ya, itu yang harus dipahami. Misalnya ini contoh, wacana tentang sertifikasi guru nih, itu bukan wacana keberpihakan pada kesejahteraan guru, tapi upaya pengendalian negara agar para penguasa memiliki dukungan politik dari guru. Nah itu dia, itu hidden meaningnya. Yaitu baru analisis wacana berfungsi di sana. Jadi memang harus kritis tuh analisis wacana. Oke, ini yang juga perlu diperhatikan, kekuasaan. Jadi kekuasaan itu bukan sekedar hak milik nih. Misal uang, itu kita punya uang. Siapa yang punya uang punya kuasa. Itu kan uang dimiliki. Gitu. Jabatan itu dimiliki ya. Tetapi juga aktivitas permainan wacana yang di baliknya tersimpan pengukuhan atau pengendalian atau petunjuk hidup dan resistensi atau dekonstruksi atau counter wacana. Jadi kekuasaan itu ibarat pertarungan makna tuh atau permainan konsep gitu ya. Tidak henti dan perdebatan topik. Episteme kalau di bahasa Yunani atau pengetahuan tertentu dalam sebuah zaman. Jadi orang menafsir satu kelompok dan kelompok yang lain, itulah kekuasaan. Gitu ya. Take of naming ya, jadi melabeli dalam penamaan itu sudah bentuk kekuasaan. Jadi jangan lihat karena dalam analisis wacana jangan pernah melihat bahwa kekuasaan itu uang atau jabatan, tapi untuk menafsirkan dunia dan menamai dunia itulah kekuasaan juga, karena itu dalam bentuk lisan, teks, praktek gitu ya. Nah nanti itu bisa diterapkan di teman-teman yang mau menggunakan analisis wacana. Misalnya begini contoh tentang intelektual nih. Bagi orang kebanyakan, intelektual dianggap sebagai wakil Tuhan di bumi karena bertugas menjaga kekuatan nilai dan mengungkap kebenaran. Tetapi dalam kenyataannya istilah intelektual digunakan sebagai profesi bergengsi dalam rangka memperbanyak proyek, mengukuskan status quo dan ketidakadilan sistem. Nah ini dia. Jadi setiap wacana yang dilemparkan di ranah publik itu selalu mengandung kekuasaan. Ini siapa ini yang wacana menurut siapa ini yang sedang
sedang dilemparkan ke arah publik yang sedang mempengaruhi opini publik. Nah, itu dia. Harus betul-betul diperhatikan. Nah, kemudian ideologi. Ya. Nah, ideologi itu menurut Raymond William itu mengacu pada 3: kepercayaan, kesadaran palsu, produksi makna, kelas sosial tertentu. Nah, ini produksi makna, kelas sosial tertentu. Gitu ya. Kelas sosial itu berarti ada kelompok-kelompok sosial yang bertingkat-tingkat. Orang kaya, orang miskin, kelas menengah, itu kelas namanya. Gitu. Atau orang berkuasa, rakyat jelata, itu kelas sosial. Nah, produksi makna dari kelas sosial, misalnya pendidikan bagi orang kaya sama pendidikan bagi orang miskin, itu berbeda. Produksi maknanya berarti menamai dia, menafsirkan. Itu orang miskin rata-rata mengatakan, pendidik kayaknya nggak berfungsi amat. Ternyata banyak juga ijazah yang nggak terpakai misalnya. Tapi bagi orang kaya, penting, pendidikan itu penting karena untuk meningkatkan mobilitas sosial. Nah, itu berarti beda ya antara kelas atas sama kelas bawah. Tuh. Oke, saya langsung ke ini adalah salah satu tekniknya. Bisa lihat tematiknya, skematiknya, semantiknya, sintaksis, leksikon, dan retoris. Jadi ini secara padat saya sampaikan. Barangkali ini juga bisa berguna juga bagi teman-teman yang mau ngambil analisis wacana atau mengambil semiotika. Tapi semiotika nanti bisa baca di bukunya Yasraf ya, Yasraf Amir Biliang. Ada juga buku semiotika itu dari Chris Budiman, itu dari dosen UGM. Kalau yang Yasraf itu dari ITB, kalau Chris Budiman itu dari UGM. Sama-sama bagus juga dan juga cukup padat, bisa nanti dipelajari. Kalau mau mengambil di semiotika. Kalau ini yang saya berikan di analisis wacana. Oke, ada pertanyaan? Saya mau nanya, Pak. Oke, silakan Mbak Maulida. Kemarin kan waktu Bapak kasih saya 2 pilihan itu buat proposal saya, analisisnya, kan saya masih agak bingung ya Pak, mau ngambil yang mana. Kalau menurut Bapak, proposal saya sejauh ini dari bab 1 sampai bab 3, lebih mending ke analisis wacana apa semiotika sih Pak sebenarnya? Kalau sebenarnya latar belakangnya itu bisa mengarahkan kedua-duanya sebenarnya. Bisa ke semiotika atau analisis wacana sih. Kalau saya baca latar belakangnya, sudah desainnya ke arah sana. Sekarang tinggal tentukan saja. Data-datanya itu lebih banyak ke tanda. Tanda itu misalnya gambar atau teks dalam film itu, atau percakapan dalam film itu ya, atau praktek-praktek komunikasi dalam film itu. Oh iya, saya paham. Paham kan? Jadi kalau Paham. data primernya kemana, berarti itulah yang dipakai untuk metode utamanya. Oh, berarti saya harus mencocokkan dulu ya Pak ke analisisnya. Betul. Misalnya data yang mau dicari kan, itu ada tuh di dalam metodologi. Apa kira-kira data yang mau dicari? Apakah apakah di percakapannya di dalam film itu, apakah di gambarnya, ataukah tentang penandaan, signifier atau signified. Nah, itu bisa kelihatan. Oh, berarti ini desainnya lebih cocok ke semiotika atau
analisis wacana. Kalau misalnya diambil semua gitu bisa nggak sih Pak? Kayak Waktunya lama. waktunya lama ya. Oh, buang-buang Waktunya waktu. lama. Bukan buang waktu ya. Jadi setiap metodologi yang dipakai itu punya konsekuensi waktu untuk analisis dan mencari data. Dan itu uji keabsahannya berbeda satu dengan yang lain gitu. Semiotika analisis wacana itu dua ranah yang berbeda. Dia punya teknik pencarian data sendiri. Kalau ini digabung dua-duanya, ini sendiri, wacana sendiri, semiotika sendiri. Wah, udah lama itu. Jadi datanya dia udah dua kali waktu. Oh, jadi kerja 2 kali ya Pak? Wah, kerjanya 2 kali, ekstra banget itu. Jadi emang Oh, sebaiknya pilih salah satu saja. oke. Karena saya masih bingung juga sih Pak. Jadi kayak tadi yang Bapak bilang dari gambar atau dari dialog gitu. Apa mungkin kalau misalnya nanti saya masukin kayak gambar tapi ada dialog-dialognya percakapannya gitu Pak. Itu bisa juga nggak ya Pak? Ya bisa, berarti yang jadi intinya dialognya misalnya. Gambar itu hanya sebagai data sekunder. Oh, tapi Ya, intinya tetap dialog ya Pak? tetap dialog. Berarti kalau itu yang dialog yang jadi ini, ya berarti analisis wacana. Gitu. Oke. Tapi kalau ada dialog, kemudian ada latar belakang gambar yang dipakai, kemudian ada konteks yang dipakai, ya berarti semiotika. Oh, latar belakangnya misalnya seperti apa dua karakternya sedang apa gitu ya Pak? Iya, betul. Misalnya di meja makan, ada meja makan kan ada konteks di situ kan. Misalnya dia Mm-mm. di taman, itu juga dimasukkan dalam bentuk gambarnya, yaitu semiotika. Oh, berarti saya harus milih-milih juga ya Pak adegannya ini. Iya, Iya. iya. Oh, ya. Kalau memang mau ke percakapan tadi ya, bahwa kalau kalau saya lihat dari orientasinya Mbak Molida itu misalnya ke ada prasangka, ada prejudice, gitu. Ada gengsi di situ. Kemudian ada perebutan harga diri. Sepertinya kecenderungannya ke analisis wacana, kecenderungannya. Hmm. Karena sudah ada tematik tadi, ada kerangka tematik, ada kata kunci yang mencoba untuk diurai di sana. Yang ada Oh, hubungannya dengan kuasa gitu ya. oh. Jadi saya sebenarnya tinggal ngelanjutin aja ya Pak Iya, dari betul. analisisnya. Iya. Oh, oke deh Pak, paham saya. Nanti tinggal ini aja dirumuskan di dalam rumusan masanya kan. Berarti ada wacananya di situ. Misalnya bagaimanakah wacana tentang ini gitu di dalam film ini. Jadi wacananya dimunculkan. Nanti kalau begitu udah desainnya ada analisis wacana. Ini penulisan tentang wacana ini masuknya ke bab 3 bukan ya Pak? Kemarin kayaknya bab 3 saya masih banyak revisiannya. Ada kuantitatif juga yang masuk. Iya, iya. Itu kalau analisis wacana itu di bab 3 ya, metodologi ya. Iya, bab 3 Gitu. metodologi. Kalau metodologi analisis wacana berarti rumusan masalahnya ada satu kata kunci yang dimasukkan. Bagaimanakah wacana tentang apa di dalam film ini misalnya. Jadi itu udah komplit. Itu yang disebut dengan terintegrasi antara latar belakang, rumusan sampai metodologi. Gitu. Oh, berarti dijadikan pertanyaan gitu ya Pak? Iya, kata kunci wacananya dimasukkan. Wacana apa sih? Oh, wacana tentang prejudice, prasangka. Oh, wacana tentang harga diri misalnya. Oke. Itu akan kelihatan Ya, kalau itu Pak. desainnya wacana. Oke. Pengetahuan tentang A atau tentang prejudice satu dengan yang lain itu sudah berbeda karena sudah mengandung kuasa, ingin mempengaruhi orang yang satu dengan yang lain. Udah wacana itu. Oh iya, karena saya juga masukin kelas sosial ya Pak. Jadi udah masuk Betul. wacana. Iya. Oh, iya. Iya, tadi yang sudah saya sampaikan.
Iya, saya langsung paham pas Bapak jelasin. Oke. Ada kelas. Nah, itu lebih cocok ke analisis wacana. Oke, oke Pak. Nanti tinggal Mbak Molida cari teori utama tentang analisis wacana ini. Teori utamanya banyak sekali, teori analisis wacananya banyak sekali. Tapi biasanya orang lebih, memang dasar filosofisnya itu ke Michel Foucault. Cuman Michel Foucault itu di teks dia, di teks di buku gitu ya, dokumen, kemudian arsip sejarah dia di situ. Tapi sekarang gimana analisis wacana itu misalnya dipakai di film misalnya. Cari aja, searching aja dulu. Ada ini nggak ya Pak, rekomendasi misalnya cari-cari kayak yang Bapak tadi minta kayak misalnya jurnal atau buku gitu selain di Google Scholar. Ini bentar. Judulnya Hamparan Wacana itu ditulis oleh dosen-dosen. Ini kumpulan tulisan dari dosen-dosen KBM UGM. Mungkin. Ya, KBM UGM. Nah, saya cek lagi juga ada analisis wacana itu yang ditulis oleh Rianto. Apa Pak yang kedua? Analisis wacana. Yang ditulis oleh Rianto. Ya, betul Rianto. Nanti baca aja Itu dua-duanya. ada. Oh, Free juga apa cek, gimana Pak? kayaknya ada yang jual itu, yang hardcover ya. Tapi yang soft covernya kayaknya ada deh. Kayaknya. Kalau yang saya punya itu yang hardcover, yang cetakan itu. Tapi katanya karena dari teman-teman informasinya yang PDF juga ada belinya. Oh, dijual PDF ya Pak? PDF-nya ada kayaknya. Di marketplace kayaknya juga ada deh. Karena saya sudah punya hardcovernya, saya nggak beli yang PDF-nya. Kecuali saya nggak punya hardcover, saya beli yang PDF. Itu bukunya bagus, mudah dicerna juga. Saya cari teori-teorinya di situ ya. Mana yang sesuai. Oke, berarti untuk abstrak di proposal saya ada yang harus diganti nggak ya Pak? Ya, abstraknya berarti lebih metodenya ke analisis wacana ya. Oh, berarti yang itu ya Pak, yang analisis teksnya diganti ya Pak? Ya, betul, di analisis wacana. Oke. Karena di dalam wacana itu juga ada teks. Oh iya. Oke Pak. Oke, sama-sama Mbak Melida. Terima kasih Oke, ya ada Pak. yang lain? Sama-sama. Nah, semiotika ini kan kita bertanya nih. Ini gambar apa? Ya, orang paling kiranya, oh ini gambar bunga. Bukan. Ini adalah gambar cinta. Gitu. Oke. Nah, ini tentang semiotika. Jadi dia ada gambar di sana. Ada tanda, disebutnya tanda. Di semiotika itu tentang tanda. Jadi kata gabungan tambahan A itu di belakang menunjukkan sebuah ilmu. Kayak fisika, matematika, statistika, termasuk semiotika. Ilmu tentang tanda. Semio itu berarti tanda. Berarti semiotika itu ilmu tentang tanda. Ada yang nyebutnya sebagai semiologi. Jadi cuma sebagai gambaran aja ya. Barangkali juga ada yang lain membutuhkan ini. Nah, semiotika itu dari Sander Peirce, ada di Saussure juga, ada Umberto Eco, macam-macam ini ya. Nah, tanda itu kayak gini. Semiotika itu berarti ilmu tentang tanda. Tanda itu terdiri dari dua ini. Petanda sang penanda. Petanda itu adalah konsep.
penanda itu materinya atau wujudnya. Kalau misalnya kita lihat apel gitu ya. Apel. Gambar apel itu adalah penandanya, materinya. Tapi konsepnya apa? Nah, itu kemudian jadi beragam. Orang menganggapnya apel itu ya buah. Tapi bagi orang lain, apel itu ya itu semacam apa? Kejatuhan eksistensial manusia gitu. Kayak ini, kayak apa buah apel yang jatuh itu ya. Buah huldi itu disimilaritikan dengan buah apel. Atau juga apel itu bisa dianggap sebagai simbol kelas atas. Karena ada merek apel kan. Produk teknologi itu merek Apple. Nah itu dia tentang tanda. Begitu dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Nah ini sebenarnya sampai 21.30, ini 21.25. Supaya saya kira teman-teman yang juga sambil bekerja sekarang, selamat bekerja, selamat membagi waktu nanti untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah metode penelitian ini ya. Mudah-mudahan bagus semua nanti hasilnya. Dan bermutu dan berkualitas, karena itu bisa nanti dijadikan bekal atau proposal untuk kalian menindaklanjuti penelitian. Mudah-mudahan itu tidak banyak sekali perubahan nanti pada saat dipakai untuk penulisan skripsi ya, tugas akhir ya, karena nanti dosen pembimbingnya jadi berbeda sesuai dengan kepakarannya masing-masing. Terima kasih teman-teman semua. Selamat malam. Tetap semangat, tetap jaga asa, dan jangan lupa bahagia. Dan semuanya sehat walafiat sampai penghujung mata kuliah ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good job ya.